Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Sarapan, guys. Saya habis bangun tidur. Tadi sudah subuh, tapi tidur lagi. Nah, habis ngasih obat akong. Lalu saya sarapan. Monggo, ngopi. Di sini kalau jam segini masih sepi. Orang-orangnya belum bangun. Ya begini, setiap hari pekerjaan saya. Habis ngasih obat akong, saya sarapan. Karena nggak ada pekerjaan lagi. Ini kan cuma di dalam kamar. Cuman begini toh. Nanti jam 11 turun masak. Itu di bawah kan ada Cece. Saya masak untuk dia. Kalau untuk majikan enggak. Dia masak sendiri. Tapi jarang sekali masak. Satu bulan belum tentu 2 kali, 3 kali. Dia makan di kantor. Kalau dia enggak ada di rumah, pasti makannya di luar. Kalau dia enggak kerja, nanti pasti jam berapa pasti keluar makan. Jarang makan di rumah. Belum pernah majikan saya masak ikut makan. Belum pernah sama sekali. Saya cuman sama Cece. Itu kalau Cecenya keluar makan di luar, saya pun sendiri. Ini saya sudah ngambil roti dari bawah tadi malam, supaya saya pagi nggak turun untuk sarapan. Pekerjaan ini sangat mudah bagi yang sudah bisa, tetapi bagi yang belum bisa, yang baru, mungkin sangat sulit sekali. Karena jaga orang stroke itu butuh kesabaran. Dia teriak-teriak, nggak tahu mau ngapa karena nggak bisa ngomong. Dia batuk-batuk, nggak bisa mengeluarin dahak yang ada di dada. Karena ya kita harus mantau dia terus. Kencing pun harus pakai selang. Minum susu harus pakai selang lewat hidung. Jadi kita di samping dia terus. Setiap hari saya di sini, duduk di sini. Saya malam pun tidur di sini karena ranjang saya yang ada di belakang itu terlalu jauh dari akong, dari kakek. Jadi nanti kalau ada apa-apa itu tidur saya terlalu lelap. Saya kalau sudah tidur pakai selimut banyak, kalau musim dingin begini pasti terlelap, nanti nggak bisa bangun. Ya, kasihan nanti kalau ada apa-apa. Soalnya kalau malam itu teriak, kadang kita nggak dengar, gitu. Awal-awalnya dulu ya sulit banget kerja itu, sangat-sangat sulit. Dikit-dikit teriak-teriak, dikit-dikit bangun, malam nggak bisa tidur. Tapi terus lama-lama sudah terbiasa, mungkin dia sudah nyaman. Karena kaki si kakek itu nggak bisa lurus, kakinya itu begini. Jadi di bawah itu harus dikasih bantal. Nah, tangannya yang stroke itu juga diginikan, nggak bisa, keras sekali. Jadi pelan-pelan yang sini harus dikasih bantal.
sini juga harus dikasih bantal. Jadi tidurnya itu begini, itu bagian ketiaknya itu dikasih macam handuk yang digulung juga bisa, dikasih bantal diselonjorkan gini juga bisa. Kalau saya mikir bikin dia senyaman mungkin, ya betul, dia nggak teriak-teriak, dipijit pun terlalu keras dia nggak suka, malah dia macam kayak marah. Ya sudah, dibiarin aja. Kalau siang itu dikasih hand body, badannya biar nggak kering gitu. Memang butuh kesabaran sekali, harus betul-betul sabar. Untung majikannya itu mengerti banget kalau jaga orang tua itu tidak boleh kerja yang lain. Banyak sekali di sini kerja orang tua sudah harus bersihkan lantai berapa, bersihkan apa. Kalau saya enggak, ini satu kotak ini tempat saya ini aja, saya vacuum, saya pel, sapu, itu pun jarang-jarang, enggak tiap hari. Kalau kamar mandi juga ya sambil mandi dibersihkan dikit-dikit sudah, gitu aja. Majikannya ngerti kok, memang seharusnya seperti itu. Peraturan itu harus berlaku biar kita itu sebagai pembantu itu nyaman. Setiap orang itu punya karakter masing-masing. Kayak majikan itu kadang ada yang cerewet, lewat dipegang masih kotor. Kalau di sini enggak, alhamdulillah enggak sama sekali. Saya mendapatkan majikan ini dari interview di Indonesia. Jadi alhamdulillah sampai sekarang 4 tahun 10, 11, 12 4 tahun 4 bulan ya, 4 tahun 4 bulan, alhamdulillah. Kalau menurut saya, orang Cina ikut orang Cina itu ya tidur nyaman, dia tidak mengganggu pekerjaan kita, tidak cerewet, gaji lancar, makan disiapkan di kulkas, suruh masak sendiri, barang-barangnya sudah ada. Itu sudah bagus. Walaupun mereka nggak pernah ngasih tips, nggak pernah ngasih kayak bonus, itu nggak masalah. Orang sini semua seperti itu. Paling dia ngasih barang, ngasih baju, ngasih makanan, ayam goreng lah, apalah, roti, seperti itu. Kalau dia keluar begitu, itu sudah bagus sekali. Ketika kita berangkat bekerja masuk rumah orang itu ya, kalau dalam keadaan gak nyaman, majikan cerewet, majikannya suka ngatur-ngatur begini ini tidak boleh, ya kita sudah tidak nyaman. Walaupun kita dikasih uang banyak, kasih gaji banyak, tidak nyaman sama sekali. Kita jadi tidak kerasan, gak bisa kerja sama sekali. Alhamdulillah yang saya rasakan, tapi gak semua ya, gak semua pembantu kerja di Taiwan itu kayak saya. Ada yang satu rumah sama majikan, satu rumah sama akong tok, berdua, sana kamera, sana semua dikasih kamera. Tapi nggak tahu ya kalau di sini tuh ada kamera apa nggak tahu aku. Kayaknya nggak ada. Sudah 4 tahun ya seperti ini. Nggak tahu saya. Sambil ngopi ya guys. Setiap hari saya seperti ini. Kadang sampai jenuh. Tapi saya ada HP. Jadi saya bisa lihat YouTube. Dikit-dikit SMS teman saya. Dikit-dikit telepon anak saya. Kalau untuk yang telepon orang-orang, enggak lah. Karena saya tahu pekerjaan saya ini sering
ada waktu, banyak sekali waktu. Jadi saya tahu untuk telepon teman-teman yang di sana itu nggak mungkin. Mereka pastilah bekerja. Tetapi kalau mereka telepon saya, ya saya langsung angkat. SMS saya langsung bales, telepon saya langsung angkat. Karena ya saya cuma seperti ini pekerjaan saya. Duduk, kan sudah ngasih obat akong. Jam 9 saya kasih susu. Lepas kasih susu, udah saya duduk lagi. Lagian mau kemana? Kalau mau turun ke bawah, mau ngapain? Waktunya masak di bawah itu ada sendiri. Jam 11 untuk makan siang, jam 11, setengah 12, jam 12 oke lah. Makan itu untuk si Cece itu. Masak pun cuma sebentar, paling 30 menit. Sayur, paling goreng telur, apa bikin sup, sudah. Kan nasinya sudah ada. Kemarin itu sudah masak nasi 4 cup untuk 2 hari, ya kan? Itu saya taruh di kulkas. Nanti ketika Cece-nya mau makan, saya tanya dulu, mau makan enggak? Pakai bahasa Taiwan. Ya udah, kalau mau makan, kamu minta apa? Sayur, telur 2 sama kecap, sama sup 1 mangkok. Sudah 30 menit sudah selesai. Nah, saya taruh di meja. Saya naik lagi. Untuk saya makan sendiri, saya makannya siang jam 2. Jadi setelah ngurusin Cece itu saya naik lagi ke atas. Tadi kan jam 9 sudah ngasih susu. Jam 12 itu saya kasih air. Kasih minum air. Nah, itu saya pergi mandi. Nah, habis mandi zuhur. Itu hari-hari saya. Alhamdulillah. Bukan masalah senang gak senang, tapi ya saya bersyukur. Kalaupun ingin meronta kenapa? Saya ingin keluar jalan kemana? Kan pekerjaannya seperti ini, jadi gak mungkin untuk pergi keluar. Gak mungkin untuk jalan-jalan ya gak mungkin, untuk pergi pasar ya gak mungkin. Kalau untuk pergi ke pasar, akungnya itu harus pakai kursi roda. Kita jalan-jalan di luar, itu harus pakai kursi roda. Aku gak bisa. Seberapa meter itu sudah nggak bisa, soalnya badannya tuh Akong tuh badannya keras, dia stroke kan, jadi kalau didudukkan di kursi roda itu nggak bisa lama-lama, bentar paling 15 menit sudah teriak nggak nyaman dia karena badannya tuh kaku sekali, sangat-sangat tidak nyaman. Ya begitulah, memang kita harus sabar. Ada waktunya 1 bulan sekali saya keluar pergi 7-Eleven, saya harus kirim uang setiap tanggal. Ya majikan kasih, kalau majikan kasih tanggal 1 ya saya pergi tanggal 1, tanggal 2. Kalau majikan ngasih tanggal 28 saya perginya tanggal 29. Majikan ngasihnya tanggal 30 saya ngasih perginya ya tanggal 1. Kalau bulannya 31 ya tanggal 31. Saya tulis di sini, nanti saya lari ke 7, saya pencet iPhone itu, sudah begitu. Setiap hari selama saya di sini 4 tahun seperti itu pengalaman saya. Ya kalau mungkin orang ngomong enak gak enak, ya gak enak. Gak ada temannya cuma HP tok. Kita bisa ngobrol sama keluarga, sama temen ya ini lewat HP tok, gak bisa jalan kemana-mana, gak bisa. Jam 8.30 ini biasanya majikan saya mau turun, dia kerja, biasanya berangkat kerja, gak tahu belum turun dia. Kemarin itu dinginnya sampai dingin banget, pokoknya
pokoknya sampai dingin 5-4 sampai begitu. Tapi sekarang alhamdulillah dinginnya berapa, 18 itu apa itu sih, panas, di luar panas. Oke. Saya mau sarapan dulu. Nanti siang disambung lagi, apa besok mungkin kalau ada waktu. Oke. Assalamualaikum.